Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan roleplay yang bertemakan keterampilan klinis dalam praktik kebidanan dengan anggota yang pertama Puspa Wulandari, kedua Anastasia Felicia Ardeni, ketiga Regina Erika Putri, keempat Nur Asih, kelima Fitri Sofiatul Mi'raj, keenam Amin Nasifah, ketujuh Emilia Rosiana Putri, kedelapan Dina Suristiana. Berikut langsung saja kita mulai. Di suatu desa yang terpencil, hiduplah sebuah keluarga kecil bernama Anton, Bu Intan, dan anaknya yang baru lahir bernama Anti. Di suatu malam, Bu Anti tiba-tiba bangun dari tidurnya karena Anti terus menangis. Saat dicek, ternyata Anti sedikit demam dan Bu Intan baru sadar bahwa anaknya sudah 2 hari tidak buang air besar. Bu Intan pun langsung membangunkan suaminya. Pah, ayo bangun, Pah. Anak kita sakit. Hah? Sakit apa, Mah? Iya, Mah, anak kita sakit. Ayo kita ke bidan untuk cek anak kita. Ayo, Pah. Mereka pun bergegas untuk pergi ke bidan praktek mandiri di dekat rumah mereka. Assalamualaikum, Bu. Bu bidan, Bu. Sabar loh, Mah. Kamu tuh kayak dikejar-kejar setan aja. Anak kita sakit, Pah. Mana baru lahir juga, masa sudah sakit. Iya, sebentar ya, Pak, Bu. Bu, anak saya sakit. Sudah 2 hari tidak pup dan badannya juga seperti demam. Bagaimana ya, Bu? Saya khawatir banget sama kondisi anak saya. Sebentar ya, Bu. Saya cek terlebih dahulu modul bayinya. Ibu dan Bapak bisa duduk terlebih dahulu. Oh alah, Bu. Bayinya baru berusia berapa lama? Baru lahir sejak 2 minggu yang lalu, Bu. Sudah saya cek, Bu, bayinya sepertinya akibat demam dari bayinya tersebut dapat disebabkan dari tidak buang air besar selama 2 hari. Tetapi untuk bisa lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh Ibu Bidan. Ibu tunggu sebentar ya, Bu. Sebentar lagi Bu Bidannya datang. Sesaat kemudian, Bu Bidan Lucy pun datang. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak, Bu, apabila telah menunggu lama. Bagaimana, Bu? Ya, Bu. Tadi alhamdulillah sudah dicek dulu sama asistennya. Oh iya, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, kalau begitu saya cek lebih lanjut lagi ya pada bayinya ya, Bu. Saat mengecek lebih lanjut pada bayinya. Baik, Pak, Bu. Bayinya sudah saya cek lebih lanjut. Tapi sebelum itu, ada yang ingin saya tanyakan beberapa hal. Apakah pemberian ASI Ibu itu lancar dan diberikan makanan tambahan lain selain ASI? Si saya lancar, Bu. Selain itu, saya juga memberikan nasi, buah, dan lauk pauk pada anak saya agar tetap sehat. Untuk demam dan susah buang air besarnya berapa lama ya, Bu? Sudah 2 hari lebih sepertinya anak saya tidak pup, Bu. Dan demamnya baru ketahuan barusan sebelum saya pergi ke Bu Bidan ini. Oh begitu ya, Bu. Baik, Bu. Sebelumnya saya akan jelaskan beberapa hal. Saya dapat laporan dari asisten saya bahwa bayi Ibu masih berusia 2 minggu sejak lahir ya, Bu ya. Artinya bayi Ibu itu berarti masih mengalami masa neonatus atau biasa disebut sebagai masa neonatal. Masa itu adalah masa di mana bayi belum lama lahir dan berlangsung selama 28 hari. Dianjurkan secara medis, bayi yang sudah boleh diberi makan itu sejak umur 6 bulan.
Itu pun masih makanan halus seperti buah atau pepaya, alpukat yang dihaluskan atau dilembutkan. Sedangkan nasi, lauk pauk, dan semacamnya itu baru boleh dikasih pada umur 7-8 bulan secara bertahap. Sampai di sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Berarti selama ini saya salah ya, Bu. Berarti harusnya makanan apa yang saya kasih sebelum mencapai umur 6 bulan tersebut ya, Bu. Iya, Bu. Usia 0-6 bulan pada bayi sebaiknya dikasih ASI saja tanpa tambahan makanan apapun, Bu. Kenapa harus begitu ya, Bu? Emangnya cukup? Nanti kalau anak saya kelaparan gimana? Cukup, karena sistem pencernaan pada bayi baru lahir itu belum sempurna dan harus diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan apapun, termasuk madu dan air putih. Pemberian ASI tersebut akan cukup pada kebutuhan nutrisi bayi asalkan ASI pada ibu menyusuinya itu lancar. Jadi ASI pada Bu Intan itu harus lancar ya, Bu ya. Nah, cara memperlancar ASI diantaranya Ibu Intan harus bisa mengatur atau mengurangi kegiatan yang sekiranya itu bisa bikin Bu Intan itu capek atau lelah ya. Selanjutnya Bu Intan boleh melakukan olahraga ringan. Lalu boleh melakukan juga pijat puting payudara agar ASI-nya terus berjalan dengan lancar. Bagaimana dengan tambahan susu formula pada bayi ya, Bu? Untuk hal itu, boleh saja dilakukan pada bayi baru lahir apabila kebutuhan ASI kurang dipenuhi. Tapi apabila bayi ada riwayat alergi susu formula, bisa diberikan susu soya. Tapi alangkah baiknya boleh diberikan ASI saja. Usahakan kebutuhan ASI pada ibu dan bayi harus terpenuhi agar bayinya juga terus sehat. Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih atas arahan dan sarannya, Bu. Saya jadi lega. Saya tidak tahu kelakuan saya itu harusnya jangan dikasih nasi dan semacamnya dulu. Iya Bu, tidak apa-apa. Untungnya ibu dan bapak cepat bergegas datang kemari. Jadi kondisi bayinya pun belum begitu parah. Untuk lebih lanjutnya, apabila ada yang ingin ibu konsulkan lagi, boleh kontak saya saja di WhatsApp ya Bu. Ini kartu nama saya ya Bu. Jangan lupa untuk ibu juga melakukan hal berjemur pada bayi ibu pada pagi hari sebelum jam 9 pagi selama 10-15 menit. Karena itu bagus untuk pertumbuhan tulang pada bayi ibu juga, bagus untuk kulit bayi ibu juga ya. Karena sinar matahari itu mengandung vitamin D. Jangan terlalu siang ya Bu, usahakan agar paparan sinar mataharinya pun tidak terlalu kuat. Kalau misalkan jemur di sore hari bagaimana ya, Bu? Boleh saja kok Pak, asalkan usahakan di atas jam 4 ya, supaya paparan sinar mataharinya tidak terlalu kuat sehingga baik bagi kulit bayinya juga. Siap, Bu. Terima kasih ya. Siap. Ini saya resepkan vitamin untuk ibu agar bisa terus lancar ASI-nya ya. Diminum untuk 2 kali seharinya ya Bu. Ini Bu obatnya, semoga cepat sembuh ya bayinya. Baik, Bu. Terima kasih. Saya duluan ya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan. Ini
Kami bidan memiliki keterampilan klinis, kebidanan memiliki aturan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan, komprehensif, dan berkualitas. Dibagi dari pikir atau normatif, gawat darurat, dan rujukan. Yang kedua, kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan, bayi, balita, dan anak prasekolah, kondisi gawat darurat, dan rujukan. Yang ketiga, kemampuan memberikan pelayanan tanggap budaya dalam upaya promosi kesehatan reproduksi pada remaja perempuan. Yang keempat, kemampuan memberikan pelayanan tanggap budaya dalam upaya promosi kesehatan reproduksi pada masa sebelum hamil. Yang kelima, memiliki keterampilan untuk memberikan pelayanan ANC komprehensif untuk memaksimalkan kesehatan ibu, hamil, dan janin, serta asuhan kegawat daruratan dan rujukan. Selanjutnya, kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada ibu bersalin, kondisi gawat darurat, dan rujukan. Selanjutnya, kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada pasca keguguran, kondisi gawat darurat, dan rujukan. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada ibu nifas, kondisi gawat darurat, dan rujukan. Masa klimakterium pada keluarga berencana, lalu juga pada pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan. Tentunya juga pada keterampilan dasar praktik klinis kebidanan. Dari area yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa bidan harus memiliki keterampilan klinis dan Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.